Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 12 Juli 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 9 saham apa saja, silahkan diikutin ya Bapak Ibu. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Agi. Agi ditutup di harga 2.180 dan perubahan harga minus 3,11%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia sudah break out volume 20-nya. Kalau dari, nah ini juga belum muncul ya. Jadi kita langsung ke bandar detektor. Dari bandar detektor dia di big distribusi. Yang jualan ada BK, CCAK, yang beli ada KK, PDSQ. Ini BK jualan cukup deras, KK hanya menampung setengahnya. Baik, kalau dilihat hari ini sebenarnya dia kembali masuk lagi ke dalam channel. Kemarin udah sempat breakout, hari ini masuk dalam channel, tapi mungkin dia retest aja, retest support di 2150-an ini, 55 sampai 60, mungkin retest, besok mudah-mudahan balik lagi. Nah, di sini Agi ini ada tiga target ya, jadi kalau ada panel besar gini nanti mungkin saya buat 3 target lah ya Bapak Ibu, jadi biar pada TP1 TP2 3-nya. Nah, ini target dekatnya sih ke 2500-an, target sedangnya di 2750, dan target jauhnya dari Pananik bisa ke 3000-an gitu. Mudah-mudahan ini bisa ya, jadi ngikutin raja, mudah-mudahan ini bisa. Kalau bisa, wah cakep banget ya kan gitu. Jadi untuk Agi seperti itu ya. Ini kalau saya lihat sih dia lebih cenderung untuk breakout, mudah-mudahan. Oke, baik. Selanjutnya ada Atap. Atap ditutup di harga 124 dengan perubahan harga positif 8,77%. Kalau dilihat dari volume, hari ini dia spike, bagus. Nah, ini juga belum kebaca. Sekarang kita ke bandar detektor. Secara bandar detektor, dia hari ini di small akumulasi. Dengan rata-rata dia small akumulasi. Yang beli ada KK, PDCC, yang jualan YPSUTP. Oke, YP ini jualan deras sekali, jadi dia yang guyur nih kayaknya. Dia di harga 131, ya kan, rata-ratanya dia kayaknya yang guyur si YP ini. Nah, jadi untuk besok gimana? Mudah-mudahan masih ada potensi breakout, lanjut breakout di 125 ini di breakout, karena memang hari ini yang saya bilang Bapak Ibu, dia hari ini tuh agak berat ya. Dia kan dari bawah terus naik ini ada resisten di 124 125, dia berusaha naik lagi nembus MA 200 di 137 dan ada downtrend lainnya. Nah, jadi ini pun sebenarnya targetnya ini, apakah ini sudah tercapai atau belum, ini masih 50-50. Nah, ini bisa aja dianggap sudah tercapai, bisa juga belum gitu. Karena ini tipis ya, walaupun memang agak jauh sih, 149 142 ya, ada 7 poin. Ya, tapi kita lihat aja, ini mudah-mudahan MA60-nya berhasil nahan. MA60 nahan, nah dia bisa breakout di sini, main terus breakout, nah cakep lagi. Gitu. Karena 150 ini adalah resisten dan support Atap sebelumnya. Seperti itu ya untuk Atap, dia ada double bottom, dia rounding 2 kali gitu. Oke, selanjutnya ada IATA. IATA ditutup di harga 155 dengan perubahan harga minus 2,52%. Kalau dilihat dari volume juga masih nipis, walaupun breakout tipis dari volume 20-nya. Kalau dilihat dari bandar detektor, dia di netral. Yang beli ada EP, NI, CC, yang jualan SQ, YP, AK. Ini netral ya. Jadi ada yang kalah, ada yang menang. Nah, ini YP, NI udah jelek nih. Yang akum tipis banget, cuma gede EP-nya aja. Baik, secara teknikal dia mau nguji 162 nih, gagal terus. Kemarin udah sempat breakout di tanggal 7 Juli, cuma false breakout, langsung dia balik lagi ke bawah. Yang akhirnya dia nggak kuat nguji lagi, hari ini merah. Jadi kemungkinan besok ya tadi masih kemungkinan turun dulu, lari ke 139 lagi. Nah, di sini ada gap 120 126, apakah akan dihit? Mudah-mudahan dihit, cuma pakai rambut gitu. Oke, sebenarnya saya tuh
Kalau kayak gitu ya di hit aja tapi pakai rambut. Kan enak ya. Di hit pakai rambut, tutup gap, habis itu pasti membal. Kan biasa tuh bikin hammer yang ke bawah panjang gitu kan. Pucuknya kotak kecil terus rambutnya ke bawah panjang. Nah, kalau kita kayak gitu udah beres, selesai permasalahan, ya kan? Sama-sama enak. Bapak Ibu yang scalper, wah cuannya bisa kotos-kotos kalau gitu. Nah, IATA sendiri ini di sini kemarin mantul bertepatan dengan target penurunan dari IATA. Ini tepat banget, jadi dia pas mantul good. Nah, untuk ininya ya, jadi candlenya ini setelah 3 hijau, nah ini ada merah, nah ini dia kayaknya akan turun dulu. Kalaupun dia breakout, ya nguji 175 dulu. Karena di area-area sini dia juga suka bimbang nih kan. Kelihatan suka bimbang, tapi begitu nggak kuat ya dia breakdown. Begitu untuk IATA. Oke, selanjutnya ada ST. ST ditutup di harga 121 dengan perubahan harga 5,22%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini dia breakout tipis dari volume 20, volumenya spike tipis ya. Kalau dilihat dari bandar detektor, dia di big akumulasi yang beli ada YP, MG, AG. Yang jualan CC, KK, XC. Ini YP beli gila banget sih. Ya CC aja 100 juta nggak nyampe, ini 450 jutaan, hampir 450 jutaan. Good. Nah, oh ini apa nih? Asingnya kok kayak gini asingnya? Asingnya jualannya nggak jelas, rata semua. Nah, kalau kita lihat aja secara teknikal dia nih udah rounding 2 kali. Ya kelihatan sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi turun, naik, di sini pun dia turun, naik. Nah, ini dia double bottom. Nah, ini mudah-mudahan dia kemarin ketahan di M60 pas dia drop. Nah, ini kayak membuat cup-nya gitulah, mudah-mudahan. Nah, ST ini ada 2 target, ada di 165, 164, sama satu lagi 190. Nah, kita lihat aja apakah tercapai atau enggak. Jadi follow the trend. Oke, ini ada trend, ada pattern seperti ini, diikutin. Kita ikutin follow the trend. Tapi kalau misalnya gagal breakout dari 130, nah ini udah jelek. Bisa potensi jelek. Karena ya ini target satunya. Target satu terus tebus 130, dimana biar dia lari ke 165 seperti itu. Jadi tapi gini Bapak Ibu, ini mungkin ya jadi seperti ini di hit tapi cuma pakai pucuk ini ya mungkin gitu ya, mungkin aja di hit cuma pakai pucuk tuh mungkin. Nah jadi harus hati-hati, ini udah 190 nih, 2 kali di hit pakai pucuk aja. Nah nanti jadi kalau udah ada sehari nyentuh 130 udah TP dulu deh gitu ya untuk ST seperti itu. Jadi ini besok juga kalau misalnya ada volume spike tiba-tiba ke 140-an udah jual dulu aja gitu ya untuk ST. Selanjutnya ada BSML tutup di harga 1015 dan perubahan harga 1,5%. Kalau kita lihat dari volume, wah BSML sekarang sepi banget ya, sepi banget. Sebelumnya rame ini orang girang-girang, sekarang sepi banget. Nah, kalau dilihat dari bandar detektor hari ini normal akumulasi, yang beli ada XADR XC, yang jualan ada PDMIOD. Ini normal akumulasi hari ini. Oke, sekarang kita balik ke teknikal. Secara teknikal si BSML ini masih bertahan di atas support di 985. Oke, 985 nya ini support kuatnya, mudah-mudahan. Karena apa? Ini dibiarin bertahan. Nah ini dia udah doji hari ini, mudah-mudahan dia bisa lanjut breakout atau ngertes minimal di 1140 nya. Nah ini ada gap, nah ini gap ketutup enak ya kan. Jadi kalau udah ke area-area gap, ke area-area sini udah TP dulu deh, karena takutnya begitu gap ke hit dia mantul lagi ke bawah, jatuhnya nanti dead cat bounce gitu. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini masih lower high daripada ini, ya kan? Kalau kita lihat 1, 2, ya masih lebih rendah ya. Nah, terus kalau misalnya dia di sini, nih sampai 5 ya kan di sini ya, ini saya lanjutin, dia ke sini pun nggak kuat, dia potensi turun lagi, gitu. Terus nanti nguji ke sini, turun lagi, gitu. Ya, jadi yang ditakutin ini gitu.
Ini dia belum berhasil naik sampai ke atasnya 1500 lebih, ini belum sampai. Kalau udah sampai, nah itu baru lah oke. Makanya ini besok dilihat, bisa aja kalau misalnya memang ini benar-benar reversal bukan dead cat bounce, ya dia naik, tapi dia ini harus jebol. Dia minimal harus nyentuh 1400-an ini dulu gitu. Ya, jadi BSML seperti itu. Dilihat aja kalau 1150-an ini nggak kuat, ya potensi dead cat bounce lanjut turun. Oke, lanjut selanjutnya ada SWAT. SWAT ditutup di harga 82 dan perubahan harga minus 4,65%. Kalau kita lihat dari volume hari ini menipis, tapi break volume 20 karena sebelumnya tipis-tipis sekali. Secara bandar detektor hari ini dia normal distribusi. Yang jualan ada XC, PDCC, yang beli ada YP, JPMG. XC ini ya, distribusi paling besar. Lumayan mantap memang, anak-anak ajaib ya, tim-tim ajaib ini lumayan saham-saham kayak gini. Nah ini tapi SWAT harus hati-hati, ini bandarnya siapa ya kan. Jadi kalian jualan, dibelilah sama si bandar. Bandarnya siapa ya tahu semua lah ya. Nah jadi hati-hati, kena gocek, hati-hati. Oke. Yang jelas ini ini channelnya Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin secara ini ya, secara teknikal gitu. Nah kemarin ini sebenarnya mau bentuk double bottom. Nah ini cuma nggak breakout. Kalau breakout cakep, ya kan? Set, wow terbang. Apalagi pas break channel. Nah itu good. Tapi sayangnya di membalin hari ini jualan ya. Mungkin dia jualan dulu di bawah, langsung pada jualan semua, dianya beli. Mungkin aja seperti itu. Oke, nah ini kalau secara teknikal kita baca dia kepentok sama MA60-nya. MA60 dan dia potensi menguji untuk ke bottom lagi ke 7475 ini mungkin. Ini saya kasih areanya aja. Oke, ada area sini ya. Jadi ini kalau jebol akan berbahaya, bisa lanjut lagi ke bawah. Seperti itu untuk SWAT. Lalu selanjutnya ada MITI. MITI ditutup di harga 169 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis. Nah ini ini kemarin ya, jadi belum keluar hari ini juga. Nah MITI hari ini di big distribusi. Yang distribusi siapa? YP. Yang beli siapa? PD, XC, XL, KK, CC. Nah ini lokal semua nih ya, retail, PD, XC, YP. Nah ini digocek lagi ya kan, digocek lagi. Jadi beli harganya dibilang koreksi, lalu jualan, kena guyur, ditampung lah sama retail. Nah, jadi kebalik, yang di sini nih beli, yang di sini jualan, retailnya terus dia beli, yang di sini dia jualan, retailnya yang beli. Intinya kena gocek terus, ya kan? Boncos terus. Nah, makanya kita lihat aja secara teknikal kalau Bapak Ibu main di saham-saham seperti ini gitu. Jadi apa? Nggak usah terpengaruh sama orang-orang atau yang nggak apa ya? Ya itulah pokoknya ya. Jadi harus hati-hati gitu, jangan sampai kena guyur terus gitu. Nah ini udah nggak kuat nih dia di MA60-nya, kemungkinan akan drop lagi ke 150 untuk MITI. Jadi ini juga atapnya kuat banget, kemarin nggak dibiarin jebol, ditahan ya kan nih di atapnya ini. Nah jadi ya proses mungkin masih retest ke 150, dia akan rounding baru breakout. Kita lihat aja. Dan ini MA200 dijebol sehari, tapi besoknya langsung dijebol lagi. Seperti itu. Oke, jadi harus hati-hati di MITI. Selanjutnya ada film. Film ditutup di harga 2.350 dengan perubahan harga positif 1,29%. Kalau dilihat, ini hari ini setengahnya dari volume kemarin lah. Tapi masih di bawah volume 20. Oke, di film ini sebenarnya yang sangat amat menarik Bapak Ibu. Kalau dilihat hari ini apa? Big akumulasi. Oke, big akumulasi, yang beli IF.
9,3 miliar. Yang lainnya 1 M aja nggak nyampe belinya. Ini yang jualan PD, AK, BK ditampung sama IF. Kalau kita lihat kemarin saat ini harganya lagi naik. Harganya lagi naik tanggal 11, kita lihat IF yang jualan. IF yang jualan. AK, BK, CC-nya ini yang beli. Lah, jadi ini agak menarik. Kenapa? Kecuali ya dibalik gitu. IF-nya yang beli di sini terus IF-nya guyur di sini enak. Lah ini IF-nya udah beli di sini, jualan di sini, beli lagi di sini. Tapi walaupun volumenya tipis, nggak sebanyak tanggal 11. Ini kan dia jualan 26 miliar, hari ini cuma 9 miliar kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, memang agak tipis, cuma menarik, dia di big akumulasi lagi. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini kalau pakai Fibonacci, film ini harusnya sudah hit. Oke, saya narik dari apa? Ini saya tunjukkan. Saya narik dari top yang dia sebelumnya, high sebelumnya, ke higher high setelahnya. Dimana dia higher high udah ngebentuk retrace, ngetes lagi. Nah, ini saya tarik ke sini. Dan dia sudah hit. Nah, ini sudah hit. Jadi harus hati-hati. Kenapa? Satu, ini candle hijau tinggi. Tapi langsung ada hammer merah. Nah, ini potensi untuk turun. Ini butuh konfirmasi Bapak Ibu. Kalau hijau-hijau lagi ya mungkin bisa lanjut naik. Tapi kalau dia merah, nah itu yang bahaya. Nah, sebenarnya bisa sih seperti ini digambarkan. Posisinya hampir mirip seperti ini Bapak Ibu. Ini anggapnya ini belum ada. Anggap ini belum ada. Oke, ini saya tutup. Ini saya tutup. Oke, kita belajar sedikit ya. Nah, ini yang saya mau bilang. Oke, ini saya tutup. Jadi anggap ini nggak ada. Ini candlenya hampir mirip kayak hari ini. Cuma bedanya dia naik tinggi dan full body kemarin, hampir full body. Nah, ini dia kan juga hijau. Dia di pucuk bikin kayak gini. Ini merah. Habis itu hijau. Nah, ini makanya butuh candle namanya konfirmasi Bapak Ibu. 2-3 candle. Ini menentukan arah saham. Jadi kalau besok, ini saya udah wanti-wanti ya, jadi saya ingetin dulu, saya juga nggak tahu besok akan muncul candle apa. Karena tadi menariknya ini, si bandarnya ini kok habis jualan deres, dia akumulasi lagi. Nah, ada potensi seperti ini maksud saya. Jadi kalau besok merah, hari 1 ya kan, candle ke 1. Terus candle kedua apa, hijau atau merah lagi tapi nggak bikin lower low baru, dia potensi untuk break up lagi. Gitu. Anggap ini nggak ada ya. Jadi ini seperti ini. Nah, dia mungkin pelan. Nah, yang penting dia nggak tutupan di bawah low yang candle hammer ini. Ini saya hapus dulu. Nah, dia nggak bikin low di sini. Nah, ini bagus. Saya buatin gini deh. Nah, gini ya. Jadi kalau ini nggak dibuat candlenya seperti ini, nah ini bagus. Berarti dia naik pelan-pelan seperti ini. Nah ini sebenarnya pun kayak kemarin gini kan, kalau udah bentukannya seperti ini rawan nih. Tapi dia retest kuat di atas resistennya, ya dia pantul lagi. Oke, nanti gitu ya. Nanti ini coba lihat aja dibuat breakout nggak di 2400-an ini gitu. Oke, untuk film. Selanjutnya terakhir ada PTDU. PTDU tutup di harga 93 dan perubahan harga minus 2,11%. Kalau dilihat dari volume hari ini mulai tipis, dia secara bandar detektor di big distribusi. Yang jualan ada BR XCOD, yang beli ada SQYPAZ. Ini BR jualan cukup besar sekali. Baik, untuk PTDU sendiri dia ini saya hapus saja ya, yang ungu ini jadi udah break kan, udah dilewat. Nah, sekarang adalah kita fokusnya di garis merah ini dan garis orange ini. Oke, kita fokus di sini untuk PTDU. Dia lagi bikin penan yang dimana ini ketahan di 93 supportnya. Good. Nah, ini kalau dia jebol, dia bisa ke sini. Oke, ke 145-an dulu. Ini target satunya. Nah, ya target inilah ya, target paniknya. Ada lagi ini. Bapak Ibu, kalau misalnya ini jebol ya, besok jebol ya bisa ke sini dulu ya kan. Ini jebol, nah bisa ke 103.
Seperti itu untuk PTDU. Ini masih good sebenarnya. Oke, karena apa ya? Dia naiknya habis tinggi banget ini. 1, 2, 3, 4. Bayangin 4 hari berturut-turut naik tinggi berapa persen? Ntar, price. Nih, dari sini ya. Sampai sini. 232% 4 hari. Nah, jadi ini dia rounding ini masih good kondisinya, masih bagus. Oke, gitu ya. Jadi PTDU 93 ini support kuat mudah-mudahan. Baik, seperti itu aja Bapak Ibu untuk video kali ini. Tadi mungkin agak lama di film, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang pegang film sudah multi bagger semua. Ya, coba di komen Bapak Ibu yang punya film siapa. Oke, kondisinya sekarang cuan berapa persen. Mantap lah itu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat selalu.